Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh bersyukur kita sudah boleh memasuki bulan yang baru di tahun 2026 ini, yaitu bulan Agustus. Ya, seperti yang sudah disampaikan tadi, bulan ini bulan yang cukup spesial buat gereja kita. Karena kita masuki bulan Thanksgiving, bulan ucapan syukur karena di bulan inilah gereja kita berulang tahun. Dan di hari ini saudara, kita mau mengawali bulan Thanksgiving ini dengan merenungkan sebuah tema yang cukup menarik, yaitu gratitude in every circumstances. Bersyukur di dalam segala keadaan. Dan kita akan merenungkan tema ini melalui kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Karena hanya satu ayat, saudara, mari kita membacanya bersama. 1 Tesalonika 5 ayat 18, 2-3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Saudara, tadi di awal saya bilang tema khotbah kita hari ini cukup menarik. Kenapa? Karena mengucap syukur dalam segala keadaan secara manusia itu susah gak sih? Ya gak sih? Kalau misalnya keadaan lagi baik-baik aja, kita lagi sehat-sehat aja, relasi kita dengan keluarga lagi baik-baik aja, usaha pekerjaan kita lagi lancar-lancar aja, studi kita juga mulus-mulus aja, kita rasanya bisa dengan mudah mengucap syukur. Kita bisa dengan mudah give thanks to our God. Tapi kalau keadaan kita lagi gak baik-baik aja, kita sakit. Mungkin sakitnya cukup kronis sampai kita gak bisa ngapa-ngapain. Mungkin usaha pekerjaan kita lagi gak lancar-lancar aja. Atau mungkin terkena PHK atau bangkrut. Keadaan ekonomi kita menurun. Keluarga kita juga berantem terus. Orang tua sama anak, dengan saudara, suami istri, berantem terus. Ternyata gak cocok. Atau bahkan mungkin ada KDRT di sana. Atau mungkin kita ditinggalkan oleh orang yang sangat kita kasihi karena mereka harus meninggal. Entah itu anak, entah itu orang tua, entah itu pasangan. Nah, apakah di tengah situasi yang seperti ini, saudara, apakah kita masih bisa mengucap syukur? Apakah kita bisa memuji Tuhan seperti lagu keempat tadi, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan? Saudara, rasanya sulit ya. Tapi menariknya faktanya dunia juga ternyata mengajar atau mengajak kita juga melakukan hal ini. Mengucap syukur juga di dalam segala hal. Bahkan saudara, dunia menawarkan kita ada dua respon populer. Mungkin tips and trick gitu ya. Untuk kita bisa mengucap syukur di dalam keadaan buruk sekalipun. Nah, mari kita lihat saudara. Yang pertama ada respon stoicisme. Apa ini? Ini adalah sebuah apatisme psikologis yang selalu memberikan respon, ya udahlah, hidup ini emang susah, hidup ini emang gak adil, dunia ini emang jahat. Udah, terima aja. Wes, nerimo. Saya dengar budaya Jawa ada budaya nerimo gitu ya. Udah pasrah, emang udah takdirnya kok gitu. Udahlah, gak usah berharap terlalu tinggi sama hidup. Biar hidupmu gak harus ngalamin kecewaan. Wow saudara, respon ini cukup masuk akal ya. Cukup bisa membuat kita berpikir benar juga. Hidup ya emang kayak gini. Ya udahlah, terima aja. Toh dipikirin juga gak bisa ngubah apa-apa. Tapi ternyata saudara, respon ini memberikan dampak yang cukup tidak baik. Karena respon ini adalah sebuah mekanisme pertahanan diri dengan cara mematikan perasaan. Mematikan rasa. Nah, karena mematikan perasaan, maka saudara, hati kita nanti bisa jadi dingin. Bisa jadi pahit. Bisa jadi keras. Bisa jadi kebas. Nah, pada akhirnya kita meremehkan rasa sakit yang ada dengan bersikap sinis. Nah, mungkin saudara dengan respon ini, stoicisme ini, kita bisa selamat dari kekecewaan. Tapi ternyata di balik itu, kita juga bisa kehilangan kemampuan untuk merasakan sukacita yang sejati. Lalu dunia juga memberikan respon yang kedua, saudara. Yang ditawarkan adalah toxic positivity. Sebuah kepura-puraan yang menindas. Yang selalu memberikan respon, ayo dong senyum. Ayo dong semangat. Udah gak usah sedih-sedih lagi. Udah jangan nangis. Udah yang kuat ya, yang kuat. Udah ambil aja hikmahnya. Saudara, respon ini terdengar menyemangati. Tapi sekali lagi, respon ini memberikan dampak yang
cukup tidak baik juga. Karena respon ini merupakan penyangkalan terhadap realitas. Ada sebuah denial di sini. Maka respon ini memaksa orang, saudara, yang sedang berduka atau hancur hatinya itu untuk memakai topeng kebahagiaan. Dan juga memendam rasa sakitnya itu rapat-rapat. Maka akibatnya apa, saudara? Akibatnya timbul rasa bersalah yang tidak perlu. Apalagi bagi kita orang-orang percaya. Karena seolah-olah jika kita menangis atau kita merasa sedih, biasa orang mencap kita sedang tidak beriman. So, saudara, kalau dua hal yang dunia kita sudah tawarkan ini ternyata memiliki side effect atau efek samping yang kurang baik untuk kita. Jadi pertanyaannya bagaimana dong caranya kita bisa menjalankan atau menghidupi tema khotbah kita hari ini? Bersyukur di dalam segala keadaan. Nah, saudara, puji syukur kepada Tuhan karena Dia ternyata memberikan jalan lain. Yaitu ayat yang sudah kita baca tadi di awal. Namun menariknya, saudara, ayat ini jika dibaca secara sepintas, jika didengar secara sepintas, seperti slogan stoicisme atau toxic positivity yang dibungkus secara rohani. Nah, jadi apa bedanya nih? Nah, jadi tapi hari ini, saudara, kita akan sama-sama melihat bahwa sebenarnya Paulus ketika menulis ini, Paulus menulis sesuatu yang sama sekali berbeda dari keduanya itu. Bukan karena mematikan rasa, bukan karena menyangkali keadaan, menyangkali luka, tapi karena bersandar pada sesuatu yang jauh lebih kokoh. Tapi saudara, sebelum kita membahas ayat 18 ini, nasihat Paulus ini, mari kita lihat sedikit konteks dari surat 1 Tesalonika ini. Karena saudara, konteks ini akan menolong kita untuk tidak skeptis terhadap nasihat Paulus ini, tetapi boleh mengerti makna dari nasihat Paulus ini. Jadi saudara, surat 1 Tesalonika ini tidak ditulis oleh orang yang sedang menikmati sebuah kenyamanan, kepada jemaat yang sedang menikmati kenyamanan juga. Mengapa? Karena kita bisa melihat, saudara, kisah lahirnya jemaat di Tesalonika ini, itu tercatat di Kisah Para Rasul 17. Di mana Paulus merintis gereja ini di dalam waktu yang sangat singkat, saudara. Hanya sekitar 3 minggu sampai 1 bulan lah kira-kira. Sebelum kerusuhan besar meledak di sana. Wow, ada apa ini? Kenapa ada kerusuhan besar meledak di sana? Nah, ternyata itu terjadi karena Paulus dan rekannya Silas itu dituduh mengacaukan kota karena memberitakan bahwa Yesus adalah raja yang akan menyaingi kekuasaan kaisar. Maka dari itu, saudara, demi keselamatan nyawanya, Paulus terpaksa dilarikan keluar kota pada malam hari. Nah, jadi di sini, saudara, Paulus meninggalkan sebuah gereja yang isinya petobat-petobat baru. Yang mungkin bisa dilihat sebagai bayi-bayi rohani. Yang mana mereka harus langsung dihantam badai penganiayaan yang berat. Mereka harus mengalami diskriminasi sosial. Dan juga ancaman fisik dari lingkungan di sekitar mereka. Nah, dengan kondisi tersebut, saudara, Paulus sangat cemas. Dia mengkhawatirkan, waduh, apakah iman mereka ini akan hancur ya karena penderitaan yang mereka terima. Nah, maka dari itu, saudara, karena dia cemas, dia kemudian mengutus Timotius untuk menengok jemaat di Tesalonika ini. Tapi saudara, kabar yang dibawa Timotius di luar dugaan. Kenapa? Karena jemaat Tesalonika ternyata berdiri teguh. Di tengah air mata, tekanan dan juga kemiskinan yang mereka alami, iman mereka justru semakin murni. So, inilah konteks di mana Paulus menulis surat 1 Tesalonika. Paulus tidak sedang duduk santai di ruangan yang nyaman, tapi ia menulis surat ini di tengah ancaman bahaya dan ditujukan kepada jemaat yang sedang menderita juga. Nah, saudara, dengan konteks ini saya tuh semakin penasaran gitu ya sama Paulus ini. Apa sih yang membuat Paulus bisa dengan yakin menuliskan nasihat yang terdapat di 1 Tesalonika 5:18 ini? Bagaimana mungkin orang Paulus yang sedang terancam nyawanya, dia sedang mengalami ancaman bahaya, juga menuliskan kepada jemaat yang sedang tidak baik-baik saja, mengalami penderitaan, tapi bisa dengan berani memberikan nasihat, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Rasanya susah dimengerti ya. Maka dari itu, saudara, mari kita melihat ayat ini lebih dalam lagi. Pertama, mari kita perhatikan frasa yang pertama, saudara, mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, di sini, saudara, kita perlu perhatikan satu kata kunci yang akan menolong kita untuk tidak salah mengerti akan apa yang dimaksudkan Paulus
di sini. Kata itu apa? Kata itu adalah kata dalam. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan mengucap syukurlah untuk segala hal. Nah, apa bedanya saudara? Bedanya adalah kalau Paulus menulis dengan kata untuk, maka Paulus di sini menyuruh kita untuk bersyukur atas setiap kejahatan, penderitaan. Seolah-olah kita harus berterima kasih atas penyakit, berterima kasih atas kekerasan, berterima kasih atas kehilangan yang kita alami. Seakan-akan itu semua adalah hal yang baik. Nah, saya rasa ini maksud yang salah, saudara. Karena ini bukanlah sebuah iman yang diharapkan, melainkan sebuah penyangkalan. Karena bagaimana mungkin penyakit, kekerasan, atau kehilangan bisa dilihat sebagai suatu hal yang baik. Secara akal sehat kita bisa melihat itu dengan jelas bahwa mereka semua itu adalah hal-hal yang tidak baik. Nah, maka dari itu Paulus di sini tidak menggunakan kata untuk. Tapi dia menggunakan kata dalam. Yang artinya apa? Ya artinya di tengah keadaan apapun, mau itu baik atau buruk sekalipun, kita punya alasan untuk bersyukur. Karena apa? Karena Allah yang kita punya tetaplah Allah. Tidak peduli apapun yang sedang terjadi di sekitar kita. Nah, hal ini kita akan bahas lebih dalam lagi setelah ini. Tapi di poin ini kita bisa melihat saudara, bahwa berbeda sekali antara bersyukur atas tragedi dengan bersyukur di tengah tragedi yang ada. Nah, sekarang mari kita maju ke frasa yang selanjutnya saudara. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, saudara, menurut saya disinilah jantung dari nasihat Paulus di ayat 18 ini. Kalau kita melihat frasa di dalam Kristus, letaknya cukup menarik saudara. Diapit di antara kehendak Allah dan juga bagi kamu. Nah, secara gramatikal saudara, frasa ini bisa dibaca dengan dua cara. Yang pertama, bisa dibaca sebagai kehendak Allah yang dinyatakan dan disediakan di dalam Kristus Yesus. Atau yang kedua, kita bisa membaca sebagai kamu yang berada di dalam Kristus Yesus. Tapi saudara, meskipun dalam kedua cara baca tersebut berbeda, tapi ada satu hal yang tetap sama saudara di sini. Yaitu perintah ini tidak berdiri di atas kemauan baik kita sendiri. Ini bukan soal berusaha lebih keras untuk berpikir positif. Tapi ini soal identitas dan penyediaan yang sudah Allah kerjakan di dalam Kristus. Jadi saudara, kemampuan untuk bersyukur di dalam segala hal bukan dituntut dari kekuatan kita. Tetapi ia mengalir dari apa yang sudah Kristus kerjakan bagi kita. Nah, disinilah saudara penggalian yang dalam akan apa sih sebenarnya yang Yesus sudah kerjakan bagi kita. Itu dapat membuat kita semakin melihat betapa indahnya Allah kita. Itu bisa membuat kita mengucap syukur, luapan ucapan syukur itu terhidupi di dalam kehidupan kita. Nah, untuk menjawab apa sih yang Yesus sudah kerjakan bagi kita, ada dua lapis jawaban yang perlu kita lihat begitu ya di sini. Satu dari surat ini sendiri, surat 1 Tesalonika ini sendiri, dan satu lagi dari seluruh Alkitab, saudara. Nah, mari kita lihat satu persatu, saudara. Yang pertama, apa sih yang sudah dibangun Paulus dari surat ini? Nah, kalau kita membaca ayat tadi, nasihat di 1 Tesalonika 5 ayat 18 tadi, bukan sebagai perintah, bukan sebagai nasihat yang berdiri sendiri, tetapi sebagai kesimpulan dari seluruh surat, maka dasarnya sudah jelas, saudara. Paulus di surat ini baru saja menulis karena Kristus mati dan bangkit, maka kita yang baiknya masih hidup maupun yang sudah meninggal di dalam iman, pasti akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Dan karena itu Allah tidak menetapkan kita untuk murka, tetapi untuk keselamatan. Nah, saudara, di sini kita bisa melihat artinya syukur jemaat Tesalonika ini tidak berdiri di atas keadaan mereka yang sedang ditindas. Tapi syukur mereka berdiri di atas kepastian masa depan yang sudah diamankan oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Keadaan mereka memang belum berubah, tapi nasib akhir mereka, saudara, sudah pasti. Dan dari situlah syukur mengalir. Bukan dari sebuah optimisme belaka, tapi dari sebuah jaminan yang pasti. Nah, ini jawaban yang pertama, saudara, yang saya yakin sudah sering sekali kita dengar di khotbah demi khotbah. Tapi saya rasa ada jawaban kedua yang menurut saya jauh lebih luas, yang akan menunjukkan kepada kita keindahan Allah yang kita sembah.
Maka dari itu kita lihat jawaban yang kedua ini saudara. Rasul Paulus menulis di tempat lain sebuah kalimat yang menjadi kunci untuk memahami seberapa dalam frasa di dalam Kristus Yesus itu. Nah, dia ditulis di dalam 2 Korintus 1 ayat 20a. Bunyinya begini saudara. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Saudara, di sini kita bisa melihat Paulus menulis sebuah frasa yang begitu kuat. Yaitu apa? Yaitu semua janji Allah. Bukan cuma sebagian, bukan cuma yang menyenangkan saja, tapi semua janji Allah menemukan iya dan penggenapannya di dalam Kristus. Kalau begitu saudara, kita tidak perlu berhenti hanya pada satu ayat janji untuk membangun keberanian kita untuk bisa bersyukur. Tapi saudara, kita bisa menelusuri sepanjang Alkitab kita. Dari kitab Musa, kitab Taurat itu sampai kepada kitab Apokaliptik, kitab Wahyu, kita bisa melihat bahwa dan kita bisa menemukan bahwa ada satu Allah yang sama, yang tidak pernah berubah, yang menepati setiap kata yang keluar dari mulutnya, yang puncaknya dan penggenapannya ada di dalam Yesus. Nah, untuk itu saudara, saya ingin mengajak kita untuk jalan-jalan melintasi Alkitab kita. Tenang, ini bukan sebuah perjalanan yang panjang. Kita nggak akan bahas dari kitab Kejadian 1 sampai Wahyu pasal 22, 1, tidak. Ini akan menjadi perjalanan yang singkat. Namun semoga kita bisa menikmati pemandangan-pemandangan yang indah yang Tuhan sudah suguhkan di dalam Alkitab kita. Karena itu mari kita masuk ke perjalanan pertama kita saudara. Kita masuk ke kitab Musa, kitab Taurat itu. Di sini kita bisa melihat sebuah pemandangan indah dari janji Allah yang menyertai. Yang bisa kita temukan di mana? Kita bisa temukan di Ulangan 31 ayat 8 yang bunyinya demikian. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara, inilah keindahan Allah kita. Allah yang begitu mempedulikan kita. Allah yang mau berjalan di depan kita, menuntun setiap langkah kehidupan kita. Dan Allah yang akan selalu menyertai kita. Tidak akan dibiarkannya kita. Kemudian mari kita melanjutkan perjalanan kita yang kedua. Kita tiba di kitab sejarah. Di sini kita bisa melihat pemandangan yang indah akan janji Allah yang tidak membuang umatnya. Yang tercatat saudara di 1 Samuel 12 ayat 22 yang berbunyi demikian. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya. Sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Saudara, kita bisa melihat keindahan yang lain. Bahwa Allah sudah memastikan kita, umatnya yang telah ditebusnya, untuk Dia tidak akan pernah membuang kita. Selanjutnya mari kita lanjutkan perjalanan kita. Kita tiba di kitab Puisi dan Hikmat. Di sini kita bisa melihat sebuah pemandangan dari janji Allah yang setia. Yang tercatat saudara di Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Yang berbunyi tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaanmu. Kita bisa melihat kembali Allah kita adalah Allah yang begitu setia. Yang selalu memberikan rahmatnya setiap pagi. Selalu baru setiap pagi. Dan tiba kita di pembagian kitab terakhir dari perjanjian lama. Yaitu kitab Nabi. Di sini kita bisa melihat keindahan dari janji Allah yang merancangkan damai sejahtera dan pengharapan. Tercatat di mana? Tercatat di Yeremia 29 ayat 11 yang berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan sekarang tiba kita masuk ke dalam perjanjian baru. Di sini kita akan berhenti di 2 tempat saja. Yang pertama kita akan berhenti di kitab Injil, saudara. Di sini kita akan melihat kembali keindahan Allah melalui janjinya, yaitu Allah yang menyertai. Yang tercatat di Mazmur 28 ayat 20. Yang berbunyi, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara perhatikan, saudara menemukan benang merahnya kah di sini? Karena kalau saudara ingat di Ulangan 31 ayat 8 tadi, sebuah janji penyertaan Allah kepada Yosua sebenarnya menjelang memasuki tanah yang tidak dikenal. Dan sekarang kita melihat, kita mendengar
kata-kata terakhir Yesus sebelum dia naik ke surga. Nah, saudara, ini bukan sekedar gema, tetapi ini adalah sebuah penggenapan. Janji yang diucapkan kepada Yosua ribuan tahun sebelumnya, sekarang diucapkan langsung oleh Allah yang sudah berinkarnasi, yang sudah mati dan sudah bangkit, yang berjanji menyertai kita bukan dari jauh, tetapi dari dekat. Bukan hanya untuk sementara, tapi untuk selama-lamanya. Bukankah Allah kita begitu indah, saudara? Dan tibalah kita di pemberian terakhir kita di kitab Apokaliptik. Wahyu 21 ayat 3-4, saudara, mengatakan, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Sekali lagi, apakah saudara menangkap benang merah dari Alkitab kita? Karena kalau kita ingat 1 Samuel 12 ayat 22 tadi, Allah berjanji tidak akan membuang umatnya. Dan sekarang di Wahyu 21 ini, kita bisa melihat pada kekekalan kita tetap menjadi umatnya. Terlebih, saudara, di sana juga sudah terjadi pemulihan, terjadi restorasi. Di mana sudah tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi maut, tidak ada lagi perkabungan, tidak ada lagi peratapan, dan tidak ada lagi duka cita. Jadi saudara, inti dari perjalanan melintasi Alkitab kita, dari kitab Musa, kitab Taurat, sampai kepada kitab Apokaliptik, kitab Wahyu itu, kitab terakhir di perjanjian baru itu, dari aku akan berjalan di depanmu, sampai ia akan diam bersama-sama denganmu, kita melihat satu Allah yang sama, yang tidak berubah, yang menepati setiap kata demi katanya, dan yang puncaknya ada di dalam Kristus Yesus. Dan inilah yang saya kira, saudara, yang Paulus maksudkan di dalam frasa di dalam Kristus Yesus. Yang memampukan kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Dan saya rasa ini juga selaras dengan perkataan mantan dosen saya di STT Saat, yaitu pendeta Beni Solihin. Yang berkata, bagaimana aku bisa menahan hatiku untuk tidak bersyukur pada Tuhan, sementara ingatanku dipenuhi dengan derasnya hujan kebaikannya. Wow, indah sekali, saudara. Dan sekarang izinkan saya untuk mengajak kita kembali sejenak kepada dua tawaran dunia yang kita bicarakan tadi di awal. Dunia menawarkan stoicisme dan toxic positivity. Yang keduanya, saudara, sebenarnya melakukan hal yang sama, yaitu mengatur ulang cara kita memandang keadaan. Satu dengan mematikan perasaan terhadap keadaan itu, satu lagi dengan memoles keadaan itu supaya kelihatan indah. Tapi saudara, Alkitab kita menawarkan kalibrasi yang sama sekali berbeda. Disinilah letak keindahan Injil, saudara. Karena bukan mengatur ulang cara kita memandang keadaan, melainkan memindahkan kemana kita memandang. Dari keadaan kepada Allah. Bukan berpura-pura situasi itu baik, bukan juga mematikan rasa terhadap situasi itu, tetapi mengingat, saudara, bahwa Allah yang menyertai Yosua, yang menepati janjinya sepanjang sejarah Israel, yang kasih setianya tidak berkesudahan bahkan dari runtuhan Yerusalem sekalipun, yang mengakhiri pembuangan umatnya, yang berjalan bersama murid-muridnya sampai akhir zaman, dan yang kelak akan menghapus setiap air mata. Allah itu jugalah, saudara, yang sedang bersama dengan kita hari ini di tengah apapun yang sedang kita hadapi. Maka saudara, ketika hati kita berhenti bertanya apakah keadaan ini baik, dan mulai melihat Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang menepati janjinya, disitulah syukur berhenti menjadi sebuah reaksi dan mulai menjadi fondasi. Bukan stoicisme yang mematikan rasa, bukan toxic positivity yang menyangkali luka, tapi syukur yang matanya tetap terbuka lebar terhadap luka yang nyata, namun sambil bersandar kepada Allah yang jauh lebih nyata dan jauh lebih kekal daripada luka itu. Allah yang tidak berubah, yang sudah membuktikan dirinya setia sepanjang sejarah,
dan yang puncak kesetiaannya sudah ia berikan di kayu salib, saudara. Itulah yang membuat kita bisa mengucap syukur di dalam segala keadaan. Nah, saudara, di akhir khotbah ini izinkan saya memperlihatkan sesuatu kepada saudara yang kiranya dapat menolong kita untuk merefleksikan akan khotbah ini. Jadi di sini saya punya 2 bola basket. Ada. Iya. Nah, saudara, 2 bola basket ini bola basket yang sama, punya ukuran yang sama, punya warna yang sama, punya garis yang sama, punya juga tulisan yang sama. Itu ya. Tapi coba perhatikan apa yang akan terjadi kalau keduanya saya jatuhkan, saudara. Ya, apa yang akan terjadi kalau saya jatuhkan 2 bola basket yang sama ini? Nah, yang terjadi apa? Yang satu memantul kembali ke atas, dan yang satu lagi memantul sih, cuman dia nggak sampai atas gitu ya. Nah, saudara, saya rasa ini bisa menjadi gambaran dari kita. Kenapa? Karena saudara, dari luar 2 orang Kristen bisa terlihat sangat mirip. Sama-sama hadir ibadah, sama-sama tahu ayat-ayat tentang ucapan syukur, sama-sama bisa mengucapkan puji Tuhan luar biasa ketika WL bertanya, apa kabar semuanya? Luar biasa dengan enteng. Tapi saudara, ketika hidup menjatuhkan mereka, entah mereka dapat kehilangan, mereka dapat kegagalan, mereka mendapatkan penyakit, mereka mendapatkan pengkhianatan, baru kelihatan apa yang sebenarnya mengisi mereka dari dalam. By the way, ini bisa naik karena ada anginnya, ini nggak ada ya gitu. Nah, yang satu bangkit lagi, saudara, seperti yang baru saja kita renungkan, bukan karena mematikan rasa, bukan karena menyangkal luka, tapi karena Allah yang setia sungguh-sungguh mengisi hidupnya. Dan yang lagi, satu lagi tetap di bawah dan tidak pernah benar-benar pulih, sekalipun kelihatan sama dari luar. Karena mungkin dia tidak mengisi kehidupannya dengan melihat betapa baiknya Allah, betapa setianya Allah, betapa janji-janji Allah itu tergenapi. Nah, inilah yang saya rasa menjadi alasan Paulus tidak menulis dalam nasihat itu, rasakanlah syukur. Tapi yang Paulus tuliskan di sini adalah eucharisteite, yang mana menggunakan kata kerja present imperatif, yang menunjukkan apa, saudara? Yang menunjukkan bukan sekedar perasaan sesaat, tetapi kebiasaan yang terus-menerus dijalani, diulangi, dan dilatih. Sampai ia benar-benar mengisi dan menjadi bagian dari diri kita. Maka dari itu, saudara, supaya kita betul-betul boleh menjadi umat Tuhan yang penuh dengan ucapan syukur, bahkan dalam segala keadaan sekalipun, izinkan saya memberikan 3 latihan konkret untuk boleh menolong kita, saudara. Yang pertama, latihan gratitude journal sebelum tidur. Saudara, setiap malam sebelum memejamkan mata, luangkanlah waktu at least 2-3 menit lah untuk menuliskan atau mengingat, ya kurang lebih 3 hal kecil aja, saudara, yang patut kita syukuri di hari itu. Karena saudara, bahkan di hari yang terasa paling buruk sekalipun, tadi kita percaya Allah, kita punya Allah yang selalu menyertai kita, yang tidak akan membiarkan kita, yang selalu merancangkan rancangan yang baik, rancangan masa depan penuh harapan. Maka dari itu pasti ada hal baik dari Allah yang baik itu kepada kita. Entah sesimpel, saudara, kita masih bisa bernafas. Entah sesimpel kita masih bisa makan, saudara. Entah sesimpel kita dapat senyuman dari rekan sekerja kita, dari suami atau istri kita, dari keluarga kita. Kita bisa mengucap syukur akan hal itu. Dan jangan biarkan hari yang kita jalani berlalu tanpa mengingat kebaikan Tuhan. Karena sekali lagi mengutip perkataan pendeta Benny Solihin, saudara, dia mengatakan, setiap malam sebelum kita melepas lelah, ingat-ingatlah kebaikan Tuhan. Dan jangan ada satupun yang kita lupakan, agar ucapan syukur menyelimuti tidur kita. Wow, alangkah indahnya ucapan syukur itu menyelimuti tidur kita, saudara. Yang kedua, latihan mengambil jeda saat menghadapi tekanan. Nah, saudara, ketika situasi sulit mendadak terjadi dalam kehidupan kita, entah itu kemacetan, entah itu ada barang yang rusak mungkin di toko gitu ya, entah mungkin dapat kabar yang kurang baik, atau ada perkataan orang yang menyakiti hati kita, ambillah jeda sejenak sebelum merespon. Tarik nafas dalam-dalam dan katakan di dalam hati kita, Tuhan, situasi ini memang tidak nyaman dan mungkin tidak masuk akal bagi saya.
Tapi saya percaya Engkau baik dan Engkau tetap memegang kendali. Nah, saudara, di sini kita bisa belajar mengubah jeritan keluhan menjadi deklarasi iman. Dan terakhir, latihan menceritakan kesetiaan Allah kepada orang lain. Saudara, Alkitab berulang kali memerintahkan umat Israel menceritakan perbuatan Allah kepada anak cucunya. Maka ceritakan juga perbuatan Allah yang sungguh setia itu kepada keluarga kita, kepada komunitas, kepada cross, kepada generasi berikutnya di gereja ini. Supaya apa? Supaya rekam jejak kesetiaan Allah bisa terus hidup, bukan hanya diingat oleh diri sendiri. Saudara, hari ini kita sudah menelusuri Alkitab dari Taurat sampai Wahyu dan menemukan satu benang merah yang tidak pernah putus, yaitu Allah yang menyertai, Allah yang menepati, Allah yang setia, yang kasih setianya selalu baru setiap pagi, yang mengakhiri pembuangan, yang berjalan bersama kita, yang kelak menghapus setiap air mata. Yang itu semua, saudara, menjadi sumber, menjadi fondasi di mana kita mengucap syukur dalam segala keadaan. Dan hari ini kita juga membuka bulan yang istimewa bagi keluarga besar Gereja Stadion. Bulan Thanksgiving, HUT ke-85, yang puncaknya akan kita rayakan bersama pada tanggal 30 Agustus nanti. Nah, saudara, 85 tahun adalah kitab sejarah gereja kita sendiri. Bukti rekam jejak kesetiaan Allah generasi demi generasi yang layak kita ceritakan dan syukuri juga di sepanjang waktu. Terakhir, inilah kehendak Allah bagi kita. Bukan sekedar bersyukur ketika keadaan mengizinkan, tapi bersyukurlah dalam segala hal. Karena kita bukan bola kempes yang jatuh tetap di bawah ini, melainkan kita adalah orang-orang yang ada di dalam Kristus, yang terisi oleh sumber syukur, yang tidak bergantung pada keadaan sama sekali. Amin. Kiranya kita boleh menjadi umat-umat Tuhan yang terus hidup penuh dengan ucapan syukur dalam segala keadaan.